Halo sahabat bola, konco bola, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat. Konco bola, media Malaysia membeberkan sejumlah kelebihan timnas Indonesia jelang melawan Malaysia pada laga terakhir grup B Piala AFF 2021 atau 2020 di Stadion Nasional Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Harimau Malaya memiliki tantangan berat dalam menghadapi Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Tan Ching Hu itu dituntut memenangi pertandingan guna lolos ke semifinal. Sayangnya, dibandingkan Malaysia, penampilan Indonesia lebih impresif. Indonesia tidak saja produktif, tetapi juga memiliki pertahanan yang lebih solid. Sebelum Sintayong melatih, tim Merah Putih 2 kali dibungkam Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022, yaitu 2-3 di Gelora Bung Karno dan 0-2 di Bukit Jalil pada tahun 2019. Akan tetapi, penampilan Indonesia di Piala AFF dengan materi banyak pemain muda dan pengalaman dianggap berbeda dengan komposisi pada tahun 2019 lalu. Berikut 3 kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 versi media Malaysia. 1. Sistem fleksibel. Di bawah Sintayong, timnas Indonesia dapat bermain dalam sistem yang lebih fleksibel, tergantung pada kekuatan dan kelemahan lawan. Misalnya, melawan tim lemah seperti Laos dan Kamboja, timnas Indonesia turun dengan sistem pertahanan 4 pemain dengan sistem 4-4-2 atau 4-4-1-1. Secara logis, timnas Indonesia menargetkan lebih banyak gol melawan tim yang lebih lemah untuk mencetak banyak gol. Terbukti saat melawan tim yang lebih unggul seperti Vietnam, mereka mengubah pendekatan itu dan menurunkan 5 back. Sistem 5-4-1 yang digunakan Sintayong dalam laga ini jelas lebih efektif membatasi kecepatan pemain Vietnam, terutama untuk menetralisir ancaman lawan di sayap. Sintayong kemungkinan akan menggunakan sistem 4-4-2 atau 4-4-1-1 di laga melawan Malaysia dalam upaya mencari gol awal untuk memenangkan pertandingan. Berikutnya, versi media Malaysia yang kedua, kekuatan mental. Di antara perubahan signifikan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 adalah kekuatan mental para pemain. Hal itu diakui secara pribadi oleh Sintayong yang membeberkan bagaimana mental menjadi senjata utama pasukan Garuda saat menahan Vietnam 0-0. Sintayong juga tidak pernah merasa puas dengan penampilan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu selalu menuntut lebih dari para pemainnya. Meski sudah menang, sikap ini ditanamkan Sintayong sejak awal mengelola timnas Indonesia. Jajaran pemain akhirnya terbiasa dengan sikap tidak puas Sintayong dan selalu memotivasi diri untuk memberikan yang terbaik saat beraksi di lapangan. Berikutnya, yang ketiga, main keras. Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 menampilkan pola permainan yang keras. Hal itu bertujuan agar lawan kesulitan mengatur pergerakannya. Pola permainan ini pun tak luput dari kritikan media Vietnam. Statistik permainan setelah 3 pertandingan membuktikan klaim ini. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling banyak mendapat kartu kuning dibandingkan Malaysia dan Vietnam, yakni 6 kartu kuning,
Skuad Garuda juga memenangkan 33 tackle dibandingkan 15 milik Malaysia dan 16 kepunyaan Vietnam. Data ini cukup untuk menjelaskan pola permainan keras yang dipraktikkan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Permainan ini diprediksi akan berlangsung mengingat rivalitas timnas Indonesia dan Malaysia kadung terkenal. Saat bertemu nanti, timnas Indonesia banyak butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sementara itu, Malaysia wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Demikian konco bola sorotan media Malaysia. Bagaimana menurutmu? Berikan komentar di bawah.